Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Intansari dengan NPM 1817051022 kelas A. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas 3 dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Langsung saja. Yang pertama yang dibahas mengenai Non-Deterministic Finite Automata atau biasa disingkat dengan NFA. NFA di dalam menerima input mempunyai lebih dari satu busur keluar atau tidak punya busur keluar. Sebuah NFA menerima string jika komputasi pada NFA menerima string. Komputasi adalah seluruh input yang dimasukkan dan automata dimulai dari state awal menuju ke state akhir. Sebuah NFA menolak string jika tidak ada komputasi pada NFA yang menerima string. Untuk setiap komputasi, seluruh inputan selesai dimasukkan dan atau tidak sampai pada state akhir, atau inputan belum selesai dimasukkan dan tidak terjadi transisi. Kedua, mengenai formal definition of NFA. NFA dinyatakan oleh 5 tupel M. Di dalamnya itu ada key, sigma, transisi, S, dan F, di mana key adalah himpunan state, sigma adalah himpunan simbol input, transisi fungsi transisi, S state awal atau initial state, dan F adalah state akhir. Kemudian ada contoh dari NFA. Gambaran diagram transisi untuk NFA berikut. Diketahui key-nya itu ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Kemudian simbol inputnya ada 0 dan 1. State awal Q0, state akhir Q2 dan Q4. Sedangkan transisinya sebagai berikut. Kemudian, ini adalah hasil dari transisi tersebut. Kemudian, epsilon NFA. NFA dengan epsilon transisi adalah state mesin terbatas di mana transisi dari satu keadaan ke keadaan lain diperbolehkan tanpa simbol input apapun, yaitu string elemen kosong. Konversi epsilon NFA menjadi NFA. NFA adalah automata yang terbatas memiliki 0, 1 atau lebih dari satu gerakan dari keadaan tertentu pada simbol masukan yang diberikan. Epsilon NFA adalah NFA yang berisi gerakan epsilon atau gerakan 0. Untuk menghapus langkah epsilon atau null move dari epsilon NFA dan mengubahnya menjadi NFA, langkah-langkahnya sebagai berikut. Di sini terdapat suatu gambar di mana diketahui ada V1 dan V2. Untuk menghapus epsilon tersebut, langkah yang pertama, pertimbangkan dua simpul yang memiliki gerakan epsilon. Di sini kita memiliki simpul V1 dan simpul V2 memiliki epsilon bergerak dari V1 ke V2. Langkah kedua, temukan semua perpindahan ke simpul lain yang dimulai dari simpul V2 selain perpindahan epsilon yang sedang dipertimbangkan. Setelah menemukan gerakan, duplikat semua gerakan yang dimulai dari simpul V2 dengan input yang sama untuk memulai dari simpul V1 dan hilangkan perpindahan epsilon dari simpul V1 ke simpul V2. Langkah ketiganya, lihat apakah simpul V1 adalah state awal atau bukan. Jika simpul V1 adalah keadaan awal, maka kita juga akan membuat simpul V2 sebagai keadaan awal. Jika vertex V1 bukan status awal, maka tidak akan ada perubahan. Langkah keempat, lihat apakah simpul V2 adalah keadaan akhir atau bukan. Jika simpul V2 adalah keadaan akhir, maka kita juga akan membuat simpul V1 sebagai keadaan akhir. Contoh konversi epsilon NFA menjadi NFA. Di sini diketahui diagram transisinya. Dari diagram tersebut, kemudian diketahui lagi key-nya itu ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. State awalnya Q0, state akhirnya Q2, dan Q1, Q3, dan Q4 merupakan state perantara. Dari diagram tersebut dapat dibuat tabel transisinya seperti pada layar.
Kemudian dari tabel transisi tersebut dapat diketahui bahwa status Q0 saat mendapatkan input 1 beralih ke status Q1. Nyatakan Q0 saat mendapatkan input sebagai gerakan 0, yaitu gerakan epsilon pergi ke status Q2. Status Q1 saat mendapatkan input 1 pergi ke status Q0. Status Q2 saat mendapatkan input 0 beralih ke status Q3. Status Q2 saat mendapatkan input 1 beralih ke status Q4. Status Q3 saat mendapatkan input 0 beralih ke status Q2. Status Q4 saat mendapatkan inputan 0 beralih ke status Q2. Perpindahan epsilon dari status Q0 ke status Q2 yang akan dihapus. Untuk menghapus perpindahan epsilon dari status Q0 ke status Q1, langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mempertimbangkan perpindahan epsilon dari status Q0 ke status Q2. Pertimbangkan status Q0 sebagai simpul V1 dan nyatakan Q2 sebagai simpul V2. Dapat diperoleh diagramnya sebagai berikut. Langkah Q2, temukan semua gerakan yang dimulai dari vertex V2 atau state Q2. Karena status Q2 saat mendapatkan inputan 0 beralih ke state Q3, saat menduplikasi langkah kita akan memiliki state Q0 untuk mendapatkan input 0 juga untuk pergi ke status Q3. Demikian pula nyatakan Q2 saat mendapatkan input 1 pergi ke status Q1. Demikian pula, nyatakan Q2 saat mendapatkan input 1 pergi ke status Q4. Karenanya, saat menduplikasi perpindahan, kita akan memiliki status Q0 untuk mendapatkan input 1 juga untuk pergi ke status Q4. Nah, dari langkah Q2 itu dapat diperoleh diagram transisinya sebagai berikut. Langkah ketiga, karena simpul V1 yaitu keadaan Q0 adalah keadaan awal, oleh karena itu kita juga akan membuat simpul V2 sebagai kondisi Q2 atau sebagai kondisi awal. Perhatikan bahwa status Q2 juga akan tetap sebagai status akhir. NFA setelah membuat status Q2 juga sebagai status awal adalah, nah ini diagram transisinya. Langkah 4, karena simpul V2 merupakan keadaan Q2 adalah keadaan akhir, oleh karena itu kita juga akan membuat simpul V1 sebagai kondisi Q0 atau kondisi akhir. Dan perhatikan bahwa status Q0 juga akan tetap sebagai status awal. Setelah membuat status Q0 juga sebagai status akhir, NFC-kan adalah sebagai berikut. Tabel transisi untuk NFA yang dihasilkan di atas adalah dapat dilihat di layar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas 3 mata kuliah teori bahasa dan automata. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.